Membahas lebih jauh soal kasus surat berkop Kementerian UMKM yang memantik respon publik, kita bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman, dan juga ada pengamat politik internasional sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Republik Tunisia, Pak Ikrar Nusa Bakti yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Mas Zainur dulu. Mas Zainur, Anda melihatnya apakah ini perlu didalami, terutama dengan adanya dugaan pelanggaran dalam kasus ini? Sangat perlu didalami ya. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, ini saya sangat menduga merupakan satu bentuk penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu ada tiga: melampaui wewenang, mencampur adukan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang. Nah, apa urusannya ya? Urusan seorang istri menteri diberikan surat menggunakan kop kementerian oleh sekretaris kementerian. Ini dugaan saya. Yang pertama bisa merupakan pelanggaran etik, yang kedua bisa merupakan pelanggaran administratif, atau yang ketiga kalau ada uang negara yang digunakan bisa menjadi pelanggaran tindak pidana korupsi dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 3199 contoh 20 2001. Jadi ini kegagalan untuk membedakan mana urusan-urusan privat, mana urusan-urusan kedinasan. Nah, soal pembelaan diri dari Menteri UMKM, ya silakan, perlu dibentuk satu tim investigasi. Apakah ini sekretaris kementeriannya yang over sehingga melakukan penyalahgunaan wewenang, atau ternyata ada perintah. Nah, untuk memperjelas itu semua, maka menurut saya di internal kementerian perlu dilakukan investigasi oleh inspektoratnya. Di eksternal kementerian perlu dilakukan pendalaman oleh KPK untuk mendalami ada atau tidaknya pelanggaran hukum pidananya. Di internal kabinet, saya berharap Presiden Prabowo juga perlu melakukan investigasi untuk memperjelas semua agar ini tidak terus terulang. Banyak saya ingat, belum lama ketika setelah dilantik, salah satu anggota kabinet itu menggunakan kop kementerian untuk undang pengajian dalam rangka pengerahan massa. Nah, ini kan terulang lagi gitu ya, menggunakan kop kementerian untuk kepentingan yang diduga tidak ada kaitannya dengan kepentingan kedinasan. Jadi Nah, berarti bisa di berarti bisa diusut ya, Mas Zainur, mohon maaf saya potong. Berarti bisa diusut terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan juga ada indikasi pelanggaran lain, termasuk meminta KPK untuk menyelidiki hal ini ya. Meskipun dari menterinya sendiri sudah melaporkan bukti-buktinya ke KPK. Ya, jadi kan ada tiga kemungkinan itu tadi. Pelanggaran etik, pelanggaran administratif, atau pelanggaran pidana. Disampaikan kepada KPK itu, KPK akan bisa menangani sebatas aspek pidana. Kalau ada uang negara yang digunakan secara melawan hukum, bisa terjadi kerugian. Misalnya nih, misalnya dari sisi akomodasi, kemudian misalnya kalau ada akomodasi yang menggunakan uang kedinasan, padahal itu bukan untuk kepentingan kedinasan, maka itu artinya merugikan keuangan negara. Tapi kalaupun tidak ada Rp1 pun uang publik yang digunakan, tetap saja ya petugas-petugas di KBRI, apalagi misalnya ada diplomatnya, itu dibayar jamnya menggunakan pajak rakyat. Sehingga itu tetap ada bentuk pelanggaran administratif maupun pelanggaran etik. Bahkan dari sejak penggunaan kop kementeriannya saja, itu sudah merupakan satu bentuk pelanggaran kalau ternyata bukan acara kedinasan menggunakan kop kementerian. Clear, Undang-Undang 30 2014 pasal 17 ayat 2. Oke, kita tangkap sampai di situ. Kali saya ingin bertanya ke Prof. Ikrar yang juga sebagai mantan Duta Besar RI untuk Republik Tunisia. Sepengalaman Anda pada saat ada pejabat negara yang melakukan kunjungan pribadi begitu, apakah juga pernah mengalami kasus yang sama dengan hal ini? Saya kalau pejabat negara kunjungan pribadi hampir-hampir tidak pernah ya. Tapi kalau kemudian orang biasa, ya saya beri contoh misalnya atlet kita ya, akan datang ke Tunisia dan kemudian minta perbantuan ya, itu biasanya saya bantu. Saya beri contoh misalnya pernah ada 2 kali atlet tenis dari DKI Jakarta ya, dia akan bertanding di Tunisia dan kemudian minta ditonton, ya saya datang misalnya ke Hamamet untuk menonton misalnya. Atau misalnya kalau Anda tahu ya yang namanya atlet Paralimpik ya, yang pusat pelatihannya tuh di Solo,
kalau mereka juga akan bertanding di Tunisia, ya itu biasanya juga mengirim surat pada kami untuk meminta bantuan, ya. Paling tidak bantuan transportasi pada saat ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena Anda tahu ya, tidak semua kemudian negara memperlakukan tim dari berbagai negara itu juga dengan sangat apik ya. Dan kemudian waktu itu pernah terjadi ya, rombongan Paralimpik itu sudah katanya siap untuk pulang ke Hammamet ya, yang jaraknya itu lebih dari 60 kilometer dari Tunis ya. Itu tiba-tiba menelpon saya, Pak, apakah kami bisa dibantu karena ternyata tadi bis-bis angkutan untuk kami sudah tidak ada di tempat ya. Berarti Dan sekedar memberikan pertolongan dan bantuan ya. Tapi kalau oh, betul. menerima permintaan menjamu pejabat untuk kegiatan-kegiatan pribadi seperti ini, sepengalaman Anda pernah melakukan itu atau Tidak bagaimana pernah, sebenarnya tidak aturannya? pernah. Tidak pernah ya. Jadi biasanya para pejabat itu ya, kalau misalnya para menteri juga datang ke Tunis ya, itu paling saya juga datang aja jemput di airport ya, di depan pintu pesawat, dan kemudian saya bawa beliau-beliau itu ya seperti Bu Sri Hmm. Mulyani ataupun Pak Enggar Tiasto Lukito ya, ketika datang ke Tunis untuk urusan resmi, itu saya cuma mengantar mereka-mereka itu ke hotel dan tidak sepeser pun kami mengeluarkan uang untuk kebutuhan akomodasi ya. Apalagi Bu Sri Mulyani ya, itu Mbak Ani itu sangat ketat ya. Bahkan ketika beliau juga minta diantar ke pasar tradisional di Tunis ya, Hmm. itu ketika beliau tidak punya uang dinar, itu langsung dia bilang jangan, uang dari Pak Dubes saya lebih tinggi dari Anda, dan kemudian saya akan menggunakan uang anggaran saya sendiri. Jadi itu adalah hal yang biasa ya. Teman-teman dari BPK juga datang pernah ke Tunis ya, dan kemudian udah selesai pemeriksaan di KBRI, kemudian Hmm. minta misalnya jalan-jalan ke pinggiran di kota Tunisia atau di Tunisia, itu juga saya menyediakan kendaraan ya, dan itu biasa Baik. kami Hmm. membantu yang namanya DELRI. DELRI itu Delegasi Republik Oke, Indonesia. berarti Tapi sekedar memberikan bantuan. Kalau Prof. Ikrar betul. sendiri pernah mendengar cerita soal permintaan memberikan pendampingan ataupun menjamu pejabat yang datang ke sana. Dan apakah itu akan mengganggu kinerja dari kedubes sendiri? Ya, sebelum kasus yang terjadi sekarang ya, itu Mm-mm. sebetulnya pernah terjadi kasus dengan ya teman saya yang namanya Fadlizon ya, karena beliau mengirim kalau nggak salah WA gitu ya ke salah satu apa namanya itu perwakilan RI di sana untuk membantu anaknya yang kebetulan mau ke sana ya. Itu membantu bukan artian menyiapkan akomodasi, kemudian kendaraan dan sebagainya, tapi sekedar pendampingan just in case terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di negara tersebut ya. Jadi itulah bentuk perbantuan yang biasa diminta oleh delegasi Republik Indonesia. Kalau saya katakan Mm. delegasi itu tidak harus delegasi resmi pemerintah ya. Bahkan yang namanya Mm. olahragawan aja, orang biasa bisa minta bantuan ya. Baik. Apalagi Kalau kalau untuk surat mereka. dari kementerian sendiri biasanya siapa yang mengeluarkan untuk memberikan pendampingan di negara yang dituju? Saya belum pernah mendapatkan surat semacam itu ya, karena Mm-mm. biasanya kalau berasal dari kementerian, mereka itu sudah siap dengan apa istilahnya itu, misalnya hotel sendiri, kemudian kendaraan sendiri ya, paling juga tadi saya katakan meminta pendampingan untuk ya sekedar didampingi pada saat mereka ada kegiatan di sana ya, dan itu Baik. sangat-sangat minimalis sekali. Jadi tidak ada budget yang dikeluarkan oleh KBRI ya, dan apalagi kemudian menyediakan jamuan makan malam ataupun akomodasi dan sebagainya ya. Berarti Dan Prof sendiri ya, pernah dapat informasi ataupun sepengalaman Prof ketika menjadi duta besar begitu, surat-surat seperti yang sedang kami tayangkan saat ini sebenarnya dari kementerian itu siapa yang mengeluarkan? Karena dari menterinya sendiri untuk kasus ini sendiri membantah bahwa mengeluarkan surat untuk memberikan pendampingan ini.
Ya, saya tidak tahu persis ya seperti yang terjadi di Kementerian UMKM ya. Bisa saja itu apa istilahnya itu gagasan dari sang sekretaris sendiri, tapi juga bisa saja itu permintaan resmi dari kementeriannya ya. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa biasanya kalau ada delegasi memohon perbantuan itu biasanya tidak ada kaitannya dengan uang, tidak ada kaitannya dengan akomodasi ya, tidak ada kaitannya juga dengan kemudian disiapkan untuk misalnya makan malam yang aduhai mahalnya gitu kan. Ini cuma sekedar apakah kita kemudian sebagai kepala apa namanya perwakilan di sana itu masih memiliki BOK ya, itu bantuan operasional perwakilan ya, untuk kemudian bisa menjamu seadanya Baik. teman-teman yang datang ke negara tersebut begitu. Baik, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, apa yang harus dilakukan? Karena kalau kita lihat ini kan jauh sebelum akhirnya KPK berbuka suara, mana dulu yang harus disampaikan? Karena belum tahu nih siapa yang mengeluarkan surat ini, dari menterinya sendiri sudah membantah. Ya, memang perlu dijernihkan ya. Satu-satunya cara untuk menjernihkan kan dilakukan investigasi. Di internal kementeriannya dilakukan investigasi. Bagaimana surat itu diproses bisa sampai keluar dan dikirimkan. Kemudian dilakukan review. Apakah dikeluarkannya surat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan di internal maupun terhadap kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah saya pikir hal-hal seperti ini ke depan perlu untuk ditertibkan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Harus ada satu bentuk sosialisasi juga kepada para pejabat begitu ya, bahwa kalau dari sisi perlindungan terhadap warga negara itu merupakan satu apa namanya kewajiban negara begitu ya. Dimanapun warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan. Tetapi kan kalau dalam konteks ini berbeda saya lihatnya gitu ya. Yang saya lihat adalah yang pertama adalah adanya potensi penyalahgunaan kewenangan karena penggunaan kop kementerian. Ya, yang kedua, ini apakah kepentingan kedinasan atau kepentingan non dinas? Kalaupun misalnya ke depan, misalnya dimungkinkan untuk kepentingan non dinas, ya itu harus dibuka juga dan harus ada perlakuan yang simetris terhadap seluruh warga negara. Misalnya terhadap kontingen dagang, terhadap kontingen olahraga atau kontingen para pencari ilmu gitu ya, mahasiswa atau siswa yang sedang berkompetisi begitu ya. Karena kan juga ada banyak jenis-jenis warga negara yang sedang memiliki urusan di luar negeri sehingga seharusnya itu bisa berlaku sama untuk semua orang, tidak ada perlakuan yang berbeda hanya karena keluarga dari pejabat. Kalau untuk pejabatnya sendiri, saya pikir justru merupakan sebuah kewajiban dari negara untuk mendukung bagaimana agar kepentingan dinasnya itu bisa berjalan dengan lancar, diberikan dukungan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh peraturan. Tetapi kan yang menjadi masalah adalah kemudian ketika ada percampuran antara kepentingan kedinasan dengan kepentingan pribadi. Ini tidak tepat. Ini awal mula dari korupsi itu kan tidak bisa membedakan mana private domain, mana public domain. Kemudian ada sumber daya publik digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi ini yang nanti kita nantikan bersama ya Mas Zainur dan juga Prof. Ikrar, apa langkah yang diambil, apakah ada investigasi terkait dengan kasus ini sehingga terang benderang begitu, sehingga berharap tidak ada dugaan penyelewengan kekuasaan atau penyelewengan anggaran di sini. Terima kasih peneliti Pukat UGM Mas Zainur Rohman dan juga pengamat politik internasional sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Republik Tunisia, Pak Ikrar Nusa Bakti, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, sama-sama. Terima kasih.